Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan kelompok 3 akan mementaskan drama kami mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Saya adalah Darwis sebagai Darwis. Saya Nisa sebagai Supreno. Saya Musfiawati sebagai narator. Saya Nisa sebagai Sultan Syahrir. Saya Aulia sebagai Syahudi. Saya Muhammad Afsal Tiadira sebagai Muhammad Hatta. Saya Riana Nafalisa sebagai Fatmawati. Saya Aurelia Devina sebagai Devia. Saya Desina Putri sebagai Subarjo. Saya Muhammad Fadizukran sebagai Insinyur Soekarno. Saya Enis Ar sebagai Saleh. Saya Rizky Armadi sebagai Dikana. Saya Fairul Islamustari sebagai Sikap. Jadi, selamat menyaksikan. Pada tanggal 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, kita kembali lagi dalam kanan Anda. Terutama, Jepang telah menyerah tanpa syarat pada itu. Benar yang kudengar barusan, aku harus memberitahu bukan benar-benar. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Syahrir. Maaf, rumah saya begitu sederhana. Silakan duduk. Bagaimana? Hatta, bagaimana? Bukankah soal kemerdekaan kita serahkan saja kepada PPKI? Tapi menurut saya, bukankah kemerdekaan akan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa saya berkata seperti itu? PPKI membutuhkan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, maka sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Baiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia selagi kita masih dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerang pada sekutu. Itu adalah kesempatan yang baik untuk kita segera memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju, tapi apa Bung Karno akan sependapat dengan kita? Bagaimana kalau saya menghubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bung Hatta? Bolehkah saya dan Syahrir ke rumah Anda, Bung, guna membahas soal kemerdekaan kita? Tentu saja. Saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih, Bung. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat, Bung. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam masuk. Terima kasih. Duduk. Masalah apa kalian kemarin? Ada berita penting akan Bung Syahrir sampaikan. Berita apa itu Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya Syahrir. Kita memang tidak boleh gegabah. kalau begitu kami permisi. Mari. Agustus 1945 pukul 4.00 di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Fikana, Sekarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo, malam ini juga kita bebaskan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran malam ini. Potong lagi sekarang. Tak perlu menunggu esok hari. Sudahlah, tidak ada gunanya maling bertengkar. Marilah kita duduk
dan bicarakan ini dengan baik-baik. Karena kita tidak boleh gegabah. Lalu, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa Anda meminta Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bu, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, maka rakyat akan membunuh orang-orang yang dikira pro Belanda seperti orang-orang di Abang. Karena benar, Bu. Lagi pula, mengapa kita menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita terserah dengan Jepang dan Sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan sendiri setelah merdeka. Kita bisa, Bu. Kita bisa. Mari Bu, kita melaksanakan proklamasi. Benar, Bu. Cepatlah. Malam ini. Tenang, ini sudah malam. Tidak baik Anda semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana keadaan saudara, tapi saya tidak dapat melakukan keadaan saudara karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang kita harus lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik. Iya, kita culik mereka dan kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan Jepang tidak dapat mempengaruhi mereka, bagaimana mereka akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan tempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Suranto Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Di sana kamu memberikan keamanan kepada kami dan tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta. Oh tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Dan untuk tempat nanti kita memakai rumah Jawa Kisong saja. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama Darwis. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jawa Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Besok subuh, Anda setuju? Tepatnya pukul berapa? Pukul 4, bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 04.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Salam. Ayo Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lalu, mengapa aku harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah jadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah kesepakatan, Bu. Anda sudah ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bu. Waktu mau hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pulang. Bung Karno! Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bu. Anda dan Bung Hatta akan kami bawa ke Rengas Dengklok. Sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil, bagaimana dengan mereka? Ada pilih Kang Mas, mengapa banyak orang? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. 5 pemuda-pemuda ini ingin membawa dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana dengan dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian mau bawa, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah Bung, kami akan membawa anak Anda dan istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di rumah Gio Kisong. Sebenarnya, apa mau kalian sehingga aku bawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kau berada di sini. Iya, mereka membawa kemana? Mereka membawa kemana?
itu juga. Iya benar Mata. Sudah nih ada apa ini? Begini Bu, kami ingin Anda berdua mempromosikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyambut. Ini saat yang tepat untuk mempromosikan kemerdekaan kita. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Ada apa selain kamu ke rumah nanti? Ada Mister Sebarjo, dia memaksa wasit ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, kita keluar dengan Karena bisa aku menemui Bung Karno dan Bung Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu dengan mereka? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada, jadi aku kemarin ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka pulang. Mengapa? Karena kami para pemuda ingin mendesak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan saya menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa Sebarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya. Ya, benar, Bu. Bukankah saya dan Syarif sudah memberitahukan kepada Anda, Bu? Tapi saya belum percaya Hatta. Kalau begitu, untuk apa kita tunggu lagi sekarang? Mari kita segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan kita. Benar, Bu. Iya, sebaiknya memang begitu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Guntur, saya tadi menangis terus mendengar suara kalian. Benar, bolehkah saya membawa pulang Bung Hatta dan Bung Karno? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apa aku bisa memegang janji? Tentu saja. Baiklah, Tuan. Terima kasih. Sampainya dia di Jakarta 16 Agustus 1945 pukul 4.00. Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bu. Marilah kita bermalam malam bersama Mainun membahas proklamasi. Baik, tapi tunggu. Aku ingin mengantar istri dan anakku pulang terlebih dahulu. Silahkan, saya akan mengantar Anda. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda. Berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Hatta, Ahmad Soebarjo, Soekarni, Sayuti Milik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lanjutannya, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1975, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah itu? Ada kalau saya lagi oleh semua. Saya saja mau banyak menurut saya. Kamu dan dapat saja ditandatangani bersama bangsa Indonesia. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Dalam sehari semalam orang Islam sholat 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini Jumat 17 Agustus? Apakah Anda semua setuju? Setuju. Saya setuju. Lebih cepat, lebih baik. Dan kenapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Sayuti, tolong kau ketikkan naskahnya. Siap, Bu. Baik, Bu, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bupati. Setuju. Ini naskahnya, Bu. Silakan. Baiklah. Baik.
Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik, Bu. Jumat pagi pukul 10.00, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke Serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Kalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri, tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dan dalam tangan sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dan tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama Wakil Bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tiada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai sekarang kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita. Beneran siap. Para sasaka berputih, hormat.